awalnya itu teknologi itu hanya digunakan untuk hiburan saja, entertainment, tapi sekarang justru sudah diadopsi dan harus digunakan dalam berbagai sektor lainnya yang menyangkut juga kehidupan normal kita, seperti biasa seperti pendidikan melalui pengajaran daring, terus ekonomi, melalui WFA, dan juga penggunaan digital, transformasi dari usaha yang offline kemudian masuk ke online. Kemudian di sini juga tadi sudah dipaparkan bahwa kreativitas itu sudah menjadi the new currency on our society nowadays. Jadi itu sudah menjadi syarat utama ya untuk kita bisa bertahan dan menghadapi zaman yang new normal sekarang ini. Dan di dalam kreativitas tersebut tentu harus dibarengi juga dengan teknologi informasi, di mana mengadopsi teknologi informasi karena perkembangan zaman yang ada tadi dengan tantangan zaman yang ada tadi seperti adanya COVID-19 ini yang menyebabkan interaksi secara langsung itu antar manusia itu sudah dibatasi, sehingga kita perlu untuk mencari cara lain untuk tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala, yaitu dengan mengadopsi teknologi informasi. Nah, tadi juga menarik ada beberapa peran pemerintah yang turut juga untuk mendukung transformasi ataupun adopsi TIK itu sendiri. Salah satu yang pertama adalah yang utama pertama adalah membangun infrastruktur, tentu menyediakan teknologi infrastruktur yang dibutuhkan dalam transformasi digital ini. Dan yang kedua adalah talent pooling, yaitu mencari talent untuk dikumpulkan dan diberdayakan. Dan kemudian adalah program 1000 startup, nurturing 1000 startup, mengidentifikasi startup dan kemudian membantu startup tersebut, dan kerjasama dengan media platform. Dan juga yang harus juga tetap dilakukan adalah program literasi digital. Untuk penjelasan lebih lanjut terutama di bagian yang terakhir, maka kita akan masuk sekarang ke pembicara yang kedua, Prof. Henry. Waktu dan tempatnya, saya persilakan, Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Ibu Mutia yang tidak ada capeknya selalu melakukan webinar sehingga bisa mencerahkan banyak pihak, bisa berdiskusi, mencerdaskan semua teman-teman, yang mudah-mudahan begitu yang terjadi. Termasuk saya juga sempat beberapa kali mengikuti acaranya Ibu Mutia. Teman-teman, ini memang tadi yang disampaikan Bu Mutia udah sangat lengkap, bahkan mungkin dari Kominfo tidak perlu lagi menyampaikan apa kira-kira programnya, karena tadi program-program Kominfo sudah walaupun dalam kondisi dalam kecepatan ya at the glance gitu ya, at the glance itu Bu Mutia sudah menyampaikan program-program. Nah, kita masuk kepada persoalan new normal saja. Kalau kita bicara mengenai new normal, saya ingin sedikit menyitir. Ini ada video, kita lihat video yang terkait dengan new normal, ada Pak Presiden, ada beberapa menteri, dan sebagainya. Kita lihat sebentar. Ini video tentang new normal. Nah, nggak mau. Jadi new normal, kita tahu aktivitas ekonomi jalan, tapi ada cara-cara seperti ini untuk pasar. Kenaikan ini faktor pertama itu diakibatkan karena jumlah pemeriksaan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah target yang diperiksa, yaitu ODP dan juga OTG itu tepat sasaran. Artinya mereka yang diperiksa sebagian besar adalah positif. Perlu dicatat,
Hingga saat ini angka kesembuhan di Indonesia mencapai 30%. Dan Bapak Presiden punya kebijakan yang harus ya kita berpihak pada rakyat dalam dua sisi. Sisi yang satu dari sisi medis agar masyarakat tidak tertular ya, dan bila tertular segera mempersiapkan mengobatinya supaya sembuh, dan cara sembuhnya secara medis melalui imunitas tubuh yang diperbaiki. Karena vaksin belum ada. Yang kedua, ya diminta agar jangan sampai situasi medisnya mempengaruhi sisi non-medisnya, yang juga untuk kepentingan rakyat. Nah, Bapak Presiden merumuskan new normal itu di dalam dua target. Target yang pertama, produktivitas tetap terjaga, sehingga kepentingan rakyat menyangkut ekonominya, lingkungan sosialnya, penciptaan lapangan pekerja, dan daya beli tetap terjaga. Di sisi yang lain, masalah medisnya bisa mengendalikan COVID. Kepedulian masyarakat juga ditunjukkan agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar. Saudara-saudara sekalian, saatnya kita mulai hidup dengan kesadaran baru, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan untuk hidup yang lebih sehat, lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan, agar kita semua bisa hidup produktif dan aman dari COVID-19. Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan ekonominya harus tetap bergerak, tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, enggak. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penularan COVID. Ya, itu cuplikan tentang new normal yang memang bisa kita ketahui bahwa new normal ini sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena begini, bahwa kita tahu tadi Bu Mutia juga sudah menyampaikan, virusnya itu tidak hilang. Virusnya sampai sekarang masih ada dan masih berbahaya sekali. Bahkan mungkin bisa membunuh kita, keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita, dan sebagainya. Makanya kita harus hati-hati terhadap virus ini, karena keganasannya. Tapi kita tidak bisa diam. Karena apa? Karena kalau diam, yang membunuh kita bukan virus, tapi adalah kita tidak bisa mendapatkan nafkah, tidak bisa mendapatkan pencaharian, begitu ya. Itu yang kenapa lalu Bapak Presiden mengatakan bahwa oke, sekarang ekonomi digerakkan lagi. Karena kalau tidak digerakkan, banyak perusahaan akan jatuh. Sudah banyak perusahaan yang tidak kuat untuk menahan PHK. Nah, ini harus dibuka. Itu yang new normal. Tapi, tadi Bu Mutia juga sudah menyampaikan, protokol kesehatan tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan pakai sabun, kemudian juga menjaga jarak atau physical distancing. Nah, itu yang namanya new normal sebagai keniscayaan. Ini nanti punya, ternyata tidak hanya sekedar perubahan ini karena ada COVID, tapi nampaknya justru teknologi dan COVID ini bisa bersinergi. Hikmahnya begitu. Kita malah sekarang kecepatannya luar biasa untuk menuju kepada kondisi yang disebut sebagai 4.0 atau Industrial Revolution 4.0 atau next normal. Nanti setelah new normal, next normal. Kalau di Amerika pernah orang terkagum-kagum dengan Harvard University yang membuat kursus namanya edX, kursus secara online ke berbagai ilmu, termasuk ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu manajemen, ilmu humaniora, dan sebagainya. Orang terkagum-kagum, sekarang ternyata itu menjadi keharusan, tidak lagi harus Harvard. Kita pun di Indonesia juga mau tidak mau, sekarang kalau ngajar juga atau pendidikan menggunakan teknologi digital. Ini yang terjadi. Itu semacam keniscayaan. Tapi mungkin pertanyaannya begini, kenapa sekolahan, universitas itu menjadi atau bidang atau area yang paling lama untuk dibuka. Katakanlah ini ada teorinya yang disampaikan oleh teman-teman dari gugus tugas.
Jadi secara ekonomi itu sebenarnya begini, kalau untuk bidang informasi dan komunikasi, bidang keuangan, perbankan itu resiko penularan rendah, tapi dampak ekonominya tinggi, maka harus cepat dibuka. Perbankan, finance ya, kemudian kantor-kantor komunikasi, misalnya kayak media gitu, itu penularannya rendah atau dampak kesehatannya rendah, tapi ekonominya tinggi. Kalau dia nggak dibuka, itu nanti akan mempengaruhi ekonomi, perbankan, sebagainya. Nah, sekolahan, dunia pendidikan tuh ini yang merah ini, yang di pojok ini. Resikonya tinggi, dampak ekonominya rendah. Jadi kalau SMA dibuka, kampus-kampus dibuka, itu nanti orang kumpul tidak hanya di ruangan kelas, tapi juga di kantin-kantin, gitu ya. Secara ekonominya ada, tapi rendah, termasuk rendah, nggak terlalu tinggi. Tapi dampaknya bisa dampak kesehatannya tinggi, termasuk aspek agama. Agama itu dampaknya juga tinggi, resikonya tinggi, ekonominya rendah, tapi kan berkaitan dengan spiritual, kan, gitu kan? Mau tidak mau harus dibuka. Nah, itu agama. Nah, ini kenapa ada bidang-bidang yang cepat dibuka dan ada yang tidak. Nah, Kementerian Kominfo itu bekerja sama dengan BUMN dan beberapa ahli membuat aplikasi yang teman-teman kalau belum download, tolong di-download, namanya aplikasi Peduli Lindungi. Dengan aplikasi Peduli Lindungi kita tahu bahwa wilayah ini, kalau kita misalnya ada di Sedang Berdagai atau ada di di Belawan, ini daerah yang berbahaya merah atau hijau atau kuning. Kalau pakai aplikasi Peduli Lindungi akan ada sinyal-sinyal yang memberitahu kita bahwa Anda harus hati-hati karena ini merah. Oh, ini hijau berarti aman dan sebagainya. Nah, tolong teman-teman menggunakan ini karena ini adalah untuk kepentingan kita sendiri, kita semua, tapi juga sekaligus untuk membantu supaya ada pemetaan terhadap persoalan COVID ini. Nah, selama kita kemarin PSBB, kemudian stay at home gitu ya, itu Indonesia ternyata memang mengalami sebuah penurunan dalam sisi mobilitas. Mobilitas penduduk yang biasanya bergerak sangat cepat, sangat dinamis, itu turun 47% ini dari yang lain. Ada juga bagaimana tempat-tempat pekerjaan itu juga turun 15%. Ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kenapa? Karena memang kita kemarin dan sekarang juga masih, bahkan mungkin akan meningkat, yaitu kita mengembangkan yang namanya work from home, bekerja dari rumah. Minimal kalau misalnya kantor bisa dibuka, ya nggak apa-apa ke kantor. Tapi sekarang banyak swasta-swasta mulai mengembangkan work from home itu bukan hanya karena ada PSBB, tapi mereka melihat bahwa ini efisiensi. Semakin tidak harus ke kantor berarti listrik bisa efisien, angkutan transportasinya efisien, gitu kan? Bayangkan kalau di Jakarta, di Surabaya, di Medan itu kan banyak yang macet itu. Kalau sore, kalau pagi itu kan berapa BBM yang harus dihabiskan oleh masyarakat untuk transportasi ke kantor. Nah, sekarang banyak yang swasta-swasta mulai melakukannya itu sudah, kalau bisa dilakukan di rumah ya sudah pakai work from home dengan Zoom seperti ini. Ini perkembangan yang luar biasa dan operator seluler juga memberikan dukungan baik untuk Zoom untuk pekerjaan maupun untuk pendidikan maupun juga untuk kesehatan. Contohnya untuk kesehatan. Kesehatan kalau kita ini mau bertanya kepada dokter, kita pakai aplikasi yang namanya Halodoc atau Halo Dokter, Klik Dokter. Itu karena kerjasama dengan operator seluler dan juga kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, itu gratis. Sehingga terjadi peningkatan yang sebelum COVID itu hanya 4 juta yang menggunakan Halodoc. Bulan akhir April sudah naik menjadi 15 juta. Sekarang mungkin sudah menjadi 16-17 juta. Ini peningkatan yang luar biasa di bidang
pemanfaatan aplikasi untuk kesehatan. Artinya masyarakat kita ternyata ketika COVID begini bisa memanfaatkan teknologi dengan cepat, yaitu menggunakan aplikasi Halodoc, Halo Dokter, Klik Dokter, Godok, dan sebagainya. Kemudian kalau ini ada catatan ya lagi, untuk penggunaan kayak Zoom, penggunaan internet yang sekarang berkembang karena masyarakat dibiasakan untuk work from home tadi atau distance learning, belajar dari jarak jauh, naiknya 443%. Jadi kenaikan penggunaan internet itu 443%. Ini menggembirakan. Berarti apa? Berarti masyarakat memang sudah terbiasa pakai internet. Tapi ada sisi yang lain kadang-kadang lalu lemot. Karena kenaikan yang besar, permintaan yang besar ini menyebabkan lalu penyedia internet juga kayak kalau pas Lebaran itu kan kalau macet itu semua menggunakan internet semua membuka HP-nya semua, itu lalu menjadi seringkali macet karena trafficnya terlalu tinggi. Ini yang terjadi sekarang juga, itu sisi yang lain. Tapi televisi juga naik, bukan hanya internet, televisi juga mengalami kenaikan 80%. Kemudian aplikasi-aplikasi tadi sudah saya contohkan, Halodoc dan sebagainya, itu juga mengalami kenaikan-kenaikan. Artinya masyarakat kita memang berkembang secara lebih cepat dibandingkan yang dibayangkan dalam konteks memanfaatkan teknologi digital. Juga belanja-belanja yang terkait dengan belanja online, retail online, lonjak 400%. Jadi kalau tadi Bu Mutia cerita kalau teman-temannya sudah ada yang berjualan atau berkreasi bisa memproduksi produk-produk tertentu sehingga jualan online gitu, ini memang terjadi fenomena di berbagai daerah. Di wilayah saya, di kampung saya, di tempat saya ini pun hanya dengan WA Group RT, RW itu pun ibu-ibu bisa jualan lewat WA Group-nya. Tanpa harus pakai aplikasi-aplikasi. Tapi dalam konteks yang lebih luas, terjadi peningkatan 400% lonjakan e-commerce dalam bulan-bulan ini. Ini luar biasa. Nah, tapi ada lonjakan yang lain yang agak berbahaya yang perlu kita sampaikan di sini. Selain hal-hal yang positif, ada lonjakan yang kurang bagus, yaitu apa? Meningkatnya kejahatan di dunia online. Yaitu ada hoax yang infodemik ya, itu berkembang luas selama COVID ini. Macam-macam hoax-nya itu. Bahkan tidak hanya itu, tapi juga ada aktivitas orang nge-hack, nge-crack, kasus informasi yang dibocorkan, kebocoran, saling serang, gitu kan? Ini juga muncul. Kita tahu ada aplikasi yang marketplace di Indonesia yang sempat tergoncang karena ada serangan hacker yang masuk mencoba untuk membobol informasi di situ. Itu sempat terjadi. Kemarin juga isu-isu tentang hal seperti itu juga sering muncul. Nah, ini menjadi perhatian kita bahwa kita memang sekarang sangat tergantung dengan teknologi digital dan aplikasi digital, aktivitas kita digital. Tapi kadangkala kita menjadi korban kejahatan-kejahatan digital. Maka penting sekali atau perlu namanya digital literacy, yaitu bagaimana praktek komunikasi digital yang aman itu kita terapkan. Bagaimana supaya kita tidak diserang oleh malware atau virus-virus. Itu yang perlu kita sosialisasikan tentang protokol standar keamanan cyber, bagaimana penggunaan teknologi digital yang baik. Ini yang menjadi concern kita juga, karena memang semakin sering kita menggunakan teknologi ini, maka semakin resikonya semakin tinggi. Sebagai contoh, kita kalau seminar, kalau misalnya work from home, bekerja dari rumah. Kalau bekerja di kantor, kita pakai WiFi, Wi-Fi-nya aman. Kenapa? Karena ada yang namanya manajer yang ngurusi IT di kantor. Di sekolah, di universitas juga ada direktorat yang ngurusi IT. Tapi ketika di rumah, pakai Wi-Fi rumah, itu tidak ada yang menjamin keamanannya. Nah, ini yang seringkali memunculkan persoalan keamanan informasi. Maka kita perlu belajar atau kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka tidak menjadi korban-korban dari persoalan kejahatan digital. Ini
nanti teman-teman kalau ada yang tertarik, ini ada cara-cara bagaimana kita prevensi atau menjaga supaya tidak menjadi korban digital. Ini ada buku yang bisa di-download. Ini HTTP Cyber Fraud Prevention ini ya. Nanti bisa di-download. Oke. Nah, begitu pula untuk belanja. Karena belanja berkembang sampai 400% belanja online. Ini kita perlu juga tips gimana supaya belanja online tidak terjebak dengan penipuan dan juga kejahatan-kejahatan lain. Jadi pilih e-commerce yang terpercaya, resmi, pastikan ngecek informasinya. Misalnya contoh-contoh itu, baca dengan jelas deskripsi produknya, kemudian kalau bisa beli itu dengan sistem COD, cash on delivery, gitu kan, pastikan alamatnya dan sebagainya, membeli dari official store supaya tidak tertipu dengan produk yang salah. Nah, terakhir, maka memang kalau tadi ya kita ngomong tentang cyber security dan sebagainya, ngomong tentang bagaimana kita supaya aman, itu sebenarnya adalah literasi, meningkatkan keamanan secara pribadi kita lewat pemahaman pengetahuan yang sifatnya literasi. Literasi itu lebih kepada awareness dan kemudian pengetahuan-pengetahuan dasar. Tapi Kementerian Kominfo tadi juga disebutkan oleh Bu Mutia, juga memiliki program untuk bukan hanya sekedar literasi, tapi yang lebih dari literasi, yaitu apa? Meningkatkan kompetensi. Kompetensi mahasiswa, kompetensi lulusan-lulusan universitas untuk diajari program-program khusus yang terkait dengan ada Internet of Things, ada Artificial Intelligence, ada Big Data, analisis, ada macam-macam, ada augmented reality, dan lain-lain. Ada machine learning. Ini yang namanya, tadi sempat disinggung oleh moderator, namanya Digital Talent Scholarship, yang diberikan sampai sekitar 60.000 kalau nggak salah, 60.000 untuk tahun 2020. Untuk mahasiswa-mahasiswa, ini ada universitas-universitas yang direkomendasi atau bekerja sama dengan pemerintah atau Kementerian Kominfo. Di sini ada, kalau di Sumatera Utara ada USU, ada Unimed kalau nggak salah, ya, ada USU, ada Unimed. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Henry atas pemaparannya yang informatif dan juga mencerahkan nih. Terutama nih bagian Digital Talent Scholarship ini, bagi kawan-kawan mahasiswa ini pasti sudah menjadi yang berminat untuk mendapatkan skill dan juga kemampuan di bidang digital, TIK juga wajib nih untuk coba untuk mendaftar nih. Tadi kalau bisa saya simpulkan sedikit terkait pemaparan dari Prof. Henry, yang pertama bahwa new normal itu sebuah keniscayaan ya Prof ya. Ya. Kita nggak bisa menghindari lagi dan itu memang sudah dari depan mata, mau nggak mau kita harus hadapin ya Prof ya. Bahwa kita dengan new normal ini bukan berarti kita itu menyerah ataupun kalah terhadap virus atau pasrah. Mengingat virus juga belum hilang, virus dan masih ganas. Masih ganas ya Prof ya. Jadi kan mungkin lebih berbahaya karena jumlahnya orang yang terkenal lebih banyak sekarang. Iya Prof. Jadi karena virus masih belum hilang dan kita ada tuntutan untuk menjalankan aktivitas kita juga, maka kita perlu sebuah terobosan, dan terobosan ini adalah new normal itu ya Prof ya, dengan mengoptimalkan atau menggunakan tetap protokol-protokol kesehatan Prof untuk segala bidang aktivitas. Tadi juga poin penting adalah bahwa ekonomi itu tidak boleh mati. Memang kesehatan juga penting. Kesehatan itu penting dalam hal untuk melindungi terkait dalam COVID ini adalah melindungi kesehatan itu menjadi prioritas utama, tapi hal itu tidak berarti juga bahwa ekonomi dibiarkan begitu saja, karena kalau ekonomi mati juga itu akan imbasnya kepada masyarakat juga dan akan juga berimbas kepada kesehatan itu sendiri ya Prof ya. Terus terkait tadi ada hal yang menarik bahwa ada hikmah di balik pandemi COVID-19 ini, di mana hikmah positifnya adalah membuat kita untuk mengadaptasi teknologi itu secara lebih dini. Kita dipaksa untuk beradaptasi dan menggunakan teknologi
digital itu yang sebelum tanpa pandemi COVID ini mungkin orang akan nggak terlalu, kalau dia ngerasa itu bukan bagian dari kerjanya ataupun bagian dari bidang studinya atau profesinya, ya cenderung akan tidak terlalu peduli terhadap adaptasi teknologi digital ini. Tadi satu poin juga yang menarik adalah adanya perkembangan telemedicine sebagai salah satu contoh adaptasi teknologi dalam sektor-sektor ekonomi, di mana bisnis kesehatan ini, industri kesehatan ini sudah mengadopsi yang disebut sebagai telemedicine, dan ini akhir-akhir ini sudah mulai berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Terus juga dilihat bahwa adanya peningkatan terhadap penggunaan aplikasi online conference, terutama di bidang pendidikan, itu juga sebagai bukti bahwa adaptasi teknologi itu diperlukan dan sudah berjalan. Termasuk juga kita bisa lihat kenaikan dari e-commerce itu sendiri yang tadi kalau menurut datanya Prof 400% itu merupakan juga salah satu tandanya. Selain peningkatan penggunaan teknologi tadi untuk berbagai bidang, ada juga yang meningkat di era pandemi COVID saat ini, yaitu terkait dengan cyber security, yaitu cybercrime, di mana sudah mulai meningkat, mulai dari yang bersifat hoax dalam bentuk infodemic, ataupun kejahatan-kejahatan cyber lainnya. Dan karena itu, di sini tadi Prof juga menekankan pentingnya digital literacy. Literasi itu penting bukan hanya kita mengetahui tentang penggunaan teknologi digital, tapi juga itu bisa menghindari kita menjadi korban dari kejahatan cyber. Demikian yang bisa saya simpulkan dari Prof. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan lebih lanjut bagi kawan-kawan. Nanti bisa disimpan dulu pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Prof. Kita langsung akan masuk ke pembicara kita yang ketiga, yaitu Mbak Dayudara Permata. Halo Mbak. Hai, Mas Riki. Ya, tadi saya lupa sebutin nih Mbak, sebelumnya tadi di Gojek itu sebagai Senior Vice President Mbak ya, dan Betul. sebagai pendiri Go Live itu sendiri Mbak ya, jadi pengalaman di bidang jauh sebelum pandemi juga Mbak sudah banyak bergelut di bidang teknologi digital dan teknologi informasi ya Mbak ya. Betul, Riki. Bisa di-share ke kita pengalaman dan pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak. Terima kasih Riki. Selamat siang kepada Ibu Mutia Hafid. Saya kebetulan fans juga nih Ibu Mutia, luar biasa kepemimpinannya sebagai wanita pertama ya di Komisi 1 DPR yang menjadi pemimpin. Nah, kemudian juga Pak Hendri Subiakto, terima kasih pemaparannya. Rekan-rekan, adik-adik mahasiswa dimanapun berada, kebanyakan ada dari Sumatera Utara ya. Horas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan dan adik-adik semua keadaannya sehat, semangat, dan senantiasa produktif. Perkenalkan, nama saya Dayudara, saya adalah CEO founder dari Pinhome, sebuah property technology platform, startup, perusahaan rintisan. Ya, dalam mudah-mudahan 30 menit ke depan, saya ingin memberikan sedikit insight terkait dengan kemampuan TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi di era pandemi, tatanan normal baru gitu ya. Nah, saya akan share screen saya. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Sudah terlihat ya semuanya? Nah, saya mau menjelaskan perjalanan karir saya. 10 tahun lalu saya lulus dari Institut Teknologi Bandung. Jurusan saya bukan sistem informasi atau informatika atau computer science. Saya lulus dari jurusan teknologi industri, teknik industri, tepatnya FTI, Fakultas FTI, mengambil minor juga di International Business dari Chennai National University. Selepas lulus, saya sempat bekerja di sektor telekomunikasi di perusahaan Axiata, Excel Axiata sebagai Corporate Strategy and Business Transformation Analyst. Tidak lama berselang, karena saya ingin mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang banyak industri, tidak hanya satu saja, saya memutuskan untuk melanjutkan karir di bidang konsultasi, bekerja di sebuah perusahaan konsultasi global yang bernama McKinsey & Company. Selama kurang lebih 4 tahun saya di sana, saya belajar banyak sekali, telah barangkali menjadi konsultan bagi lebih dari 25 jenis industri, dari mulai telekomunikasi, kemudian engineering, manufacturing, pulp and paper, kemudian insurance, financial services,
belajar banyak hal di sana, dan saya awalnya berpikir mungkin selepas dari konsultasi saya mau bekerja di korporasi, tapi di tahun 2015 saya bertemu dengan salah satu alumni juga dari McKinsey, senior saya, meskipun tidak pernah kerja sama-sama, tapi kita tahu satu sama lain karena ada ikatan alumni yang kuat, namanya Nadiem Makarim. Nah, Nadiem pada saat itu di tahun 2015 ternyata baru saja berhenti dari pekerjaan sebelumnya, yaitu Chief Innovation Officer dari sebuah perusahaan pembayaran EDC, yaitu Kartuku, untuk kerja penuh waktu sebagai entrepreneur, CEO, founder dari Gojek. Nah, Gojek sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2010, akan tetapi sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, moda operasionalnya sangatlah konvensional. Di tahun 2015 barulah Gojek meluncurkan aplikasinya yang kita semua tahu sepertinya, dan dalam kurun waktu 5 tahun lamanya, sejak 2015 sampai 2020, 5 tahun saja Gojek sudah menjadi perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan mungkin yang salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. 5 tahun saya di Gojek, di bulan November tahun lalu saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saya menjadi entrepreneur seutuhnya. Nah, saya membangun Pinhome kira-kira 7 bulan terakhir ya. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana perjalanannya, tapi sedikit gambaran bagaimana karir saya sebelum dan sesudah masuk ke teknologi startup. Pekerjaan saya sebelum terjun ke startup nyaman sekali. Saya bekerja di sebuah firma konsultasi global. Saya sering travel untuk menjadi konsultan bagi berbagai tipe klien dan juga berbagai macam project ya. Tidak hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara, di Asia dan di Australia juga. Pemandangan kantornya bagus, kerja di gedung-gedung pencakar langit, tinggal di hotel, travel. Saya suka sekali awalnya. Tapi kemudian di tahun 2015 ketika bertemu dengan Nadiem, saya diyakinkan oleh Nadiem bahwa dampak terbesar yang kita bisa lakukan sebagai seseorang yang memiliki keahlian digital dan juga memiliki kepemimpinan adalah dengan membangun perusahaan sendiri. Karena dengan begitu kita tidak lagi mencari pekerjaan untuk diri sendiri saja, tapi bisa menciptakan pekerjaan bagi banyak orang. Nah, itu menjadi awal mula saya jatuh hati pada entrepreneurship track ya, ingin menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Tapi saya karena tidak memiliki mungkin bakat, karena orang tua saja, keluarga saya juga tidak datang dari background entrepreneurship, saya memutuskan untuk mau belajar dulu dari orang yang memang saya percaya punya kemampuan entrepreneurship yang luar biasa. Waktu itu Nadiem Makarim, saya lihat adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan entrepreneurship. Dia berani meninggalkan karirnya untuk membangun sesuatu yang belum tentu ada masa depannya. Saya ingat hari pertama saya kerja di Gojek, saya duduk di lantai di rumah kantor Rukan, ukuran cuma 150 meter persegi di bilangan Jakarta Selatan, Jalan Ciasem. Kalau kalian ada yang pernah ke Jakarta tahu mungkin tahu perumahan di daerah SCBD. Nah, di situ ada perumahan-perumahan tapi banyak rumah-rumah tua juga. Nah, salah satu rumah tua itu adalah kantor Gojek. Di samping saya ada Goket, kucing yang kita namakan Goket karena selalu setia ada di kantor gitu, sampai main juga sama anak-anak kantor. Pindah kantor pun kita bawa waktu itu. Kantor Gojek di tahun 2015 tampilannya seperti ini. Bukan terlihat atau tidak terlihat, dan memang belum merupakan perusahaan teknologi yang mumpuni seperti sekarang ya. Di tahun 2010 ketika awalnya dimulai, Gojek pun dimulai dengan hanya beberapa orang pegawai yang fokusnya menjadi administrator dari call center. Gojek bisa dibilang adalah sebuah UKM, karena kalau kita lihat definisi UKM, omset di bawah 1 miliar, kemudian aset di bawah 200 juta, yaitu Gojek pada saat itu memang seperti itu. Dan layanan yang diluncurkan saat itu juga layanan yang barangkali layanan tradisional yang sejak berdekade-dekade lalu di Indonesia itu sudah umum, layanan pesan ojek. Pelayanannya secara manual sekali, jadi kalau ada yang ingin pesan ojek, entah itu untuk antar jemput atau antar barang atau makanan atau dokumen, tinggal menelpon ke nomor, atau bisa SMS, atau bisa WhatsApp, atau BBM. Kita juga ada website saat itu, dan di website juga bisa meninggalkan email, dan akhirnya akan diproses secara manual oleh admin call center. Nah, proses itu terjadi selama 4 tahun, sampai akhirnya Gojek meluncurkan aplikasinya di tahun 2015, dan setelah bisnisnya ditransformasi dari yang awalnya sangat manual menjadi terautomasi, Gojek bisa mencapai pertumbuhan yang eksponensial, hingga dalam 5 tahun mencapai, tadi kalau lihat dari jumlah pegawai awalnya hanya 15 orang saja menjadi 7.500 orang,
tadinya hanya di Jakarta Selatan saja menjadi di 250 kota lebih di seluruh Indonesia dan 5 negara lainnya di Asia Tenggara termasuk di India. Kemudian juga dari sisi jumlah drivernya, awalnya hanya beberapa ratus driver mungkin di awal ketika dimulai. Di tahun 2020 jumlah drivernya lebih dari 3 juta drivers, jumlah merchantnya ratusan ribu, jumlah pengemudi Gokar dan taksi Go Bluebird juga sudah ratusan ribu, puluhan ribu untuk yang Bluebird, menjadi startup teknologi terbesar ya di Indonesia dari sisi valuasi dan salah satu yang terbesar juga di Asia Tenggara dan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan teknologi regional gitu. Nah, akhir tahun lalu saya memutuskan untuk membangun startup saya sendiri. Startup saya bernama Pinhome. Kalau kalian buka di browser, alamat websitenya adalah www.pinhome.id. Pinhome dimulai dari garasi rumah saya. Waktu itu kita punya ruangannya kecil, hanya 15 meter persegi. Awalnya untuk kandang kucing, ternyata bisa difungsikan menjadi kantor dadakan. Awalnya kita menjalankan operasional dengan hanya 5 orang intern di Juli 2019. Yang dalam waktu 7 bulan akhirnya kita membangun platform untuk stakeholder di sektor properti. Kita bisa membangun sebuah platform e-commerce untuk properti di mana melalui platform kami kita bisa jual, beli, dan sewa properti semuanya melalui aplikasi. Jadi tidak hanya mencari propertinya saja, tapi sampai transaksi properti itu sendiri, membayar booking fee, pembayarannya melalui backbone payment gateway dan backbone payment dari Pinhome yang terintegrasi dengan Pinhome. Kemudian untuk mencari KPR, untuk opsi-opsi KPR, bank mana berapa suku bunganya, kemudian tenornya berapa, itu aplikasinya semua diajukan secara online, dan mencari stakeholder-stakeholder yang terkait dengan transaksi properti agar suatu transaksi, entah itu jual, beli, atau sewa bisa terjadi, seperti notaris, kemudian mitra bank, kemudian mitra agen propertinya, semuanya juga terjadi melalui platform. Nah, kita memfasilitasi informasi dan interaksi untuk semua stakeholder di sektor properti, dari mulai pembeli dan penjual, kemudian penyewa, juga agen properti, developer, dan semua properti profesional dan penyedia dana di bidang properti seperti bank dan non-bank atau multi-finance. Pencapaian saat ini awalnya di 7 bulan lalu ya, kita tidak ada produk apapun, hanya ada 5 pegawai yang mayoritas adalah interns, tidak ada agen properti yang ada di platform kami, dan saat ini kami sudah punya platform untuk consumer dan juga untuk agent property, dan juga akan membangun beberapa platform lain untuk stakeholder properti lainnya seperti pengembang properti begitu, kemudian juga barangkali penyedia jasa di bidang properti. 110 pegawai dalam waktu 7 bulan terakhir, ribuan agen properti dan puluhan ribu properti yang dikelola dengan omset triliunan. Nah, itu semua berkat adanya andil teknologi. Bagaimana kami sebagai perusahaan rintisan dengan sumber daya yang terbatas bisa mengalokasikan daya, upaya, waktu yang kita miliki untuk membangun platform yang sangat scalable, sehingga proses-proses yang tidak efisien itu bisa dipotong, disambung, dijalin, semuanya terotomasi, dan akhirnya akan menjadi sangat efisien, pertumbuhan pun bisa didorong dengan cepat. Tadi sudah banyak dibahas mengenai definisi normal baru dan apa itu dampaknya. Saya tidak akan ulang terlalu detail. Normal baru, in essence, is about making peace with the pandemic, but staying cautious ya, staying careful and alert gitu. Kita bisa berdamai dengan corona tapi tetap waspada. Ini mungkin pemandangan yang saat ini sudah menjadi umum. Sebelumnya tidak terbayang sama sekali, tapi sekarang menjadi sangat umum. Dampaknya di ekonomi juga di kehidupan sehari-hari nyata terasa gitu ya, dari mulai protokol public health, work hygiene di ruang publik, indoor outdoor semua kita lihat ya. Kalau dulu masuk ke mall biasanya hanya cek metal detector, sekarang masuk mall cek temperatur badan gitu ya. Kemudian juga desinfektasi gitu. Kemudian adanya personal hygiene yang sangat ketat. Ke ruang-ruang publik sekarang kalau tidak pakai masker bisa diusir, dan standar kebersihan menjadi berpuluh-puluh kali lipat ketatnya. Desinfektasi dilakukan secara reguler selama beberapa jam. Kami juga di kantor menerapkan personal dan workplace hygiene yang sangat-sangat ketat begitu. Kalau ada yang sakit, apapun sakitnya kita akan suruh pulang ke rumah, dan
kapasitas di setiap hari yang boleh masuk kantor hanya 1/5 dari jumlah pegawai. Artinya 1 minggu itu pegawai hanya masuk 1 hari dalam 5 hari kerja. Workplace safety tadi saya sudah bahas. Kemudian social distancing sekarang meskipun PSBB sudah dibuka, tetap ada social distancing skala kecil. Kapasitas di set maksimum di paling tinggi 50%, jadi tidak boleh sampai terlalu penuh, tidak boleh semua kursi terisi, tidak boleh semua meja ada interaksi begitu. Banyak juga bisnis-bisnis offline yang sekarang benar-benar mengandalkan kanal-kanal online begitu, entah itu F&B atau retail, sekarang bisa antar jemput, delivery, melalui misalkan platform juga seperti GoFood dan lain sebagainya. Kita juga melihat bahwa masyarakat sekarang menjadi low trust ya, menjadi contact free and low trust. Kita berempati, lalu kita juga tetap peduli, tetapi kita juga tidak mau, at the same time kita tidak mau menjadi medium infeksi gitu, atau terinfeksi juga. Akhirnya tidak ada lagi tuh yang kalau kita lihat ada salaman atau cipika-cipiki atau misalkan berpelukan, itu semuanya diganti dengan contact free interactions gitu ya. Dan yang menarik juga nih, 2 terakhir yang menarik adalah otomasi sistem dan interaksi yang virtual untuk meminimasi interaksi fisik. Terjadi di segala lini, dari education sudah pasti, ini salah satunya yang kita lakukan sekarang, weddings, entertainment, religious. Saya sudah dalam waktu 1 bulan terakhir mungkin sudah datang ke 3 atau 4 wedding online ya, wedding online, di mana hanya mempelai dan keluarga dekat yang datang di lokasi fisik, tetapi semua partisipan lainnya, undangan lainnya datangnya secara online. Kita mungkin akan melihat ini menjadi hal yang lama-lama jadi biasa begitu. Nah, selain itu, e-commerce dan digital payment sekarang menjadi kebutuhan primer, kebutuhan utama. Dari awalnya itu keinginan menjadi kebutuhan, dari yang leisure menjadi necessity, dari awalnya occasional menjadi habitual. Terjadi di seluruh lini perdagangan online ya, fashion, grocery, food, game, ada e-sport sekarang, health juga sekarang, ada telemedicine, tadi sudah dibahas oleh Profesor Henry juga, dan for Pinhome it's property commerce gitu. Nah, saya mau membahas sedikit mengenai startup. Before then we can talk about keahlian atau keterampilan digital yang penting di era TIK, gitu ya. Entah jika kamu mau kerja di korporasi, apalagi kalau mau kerja di startup, apalagi kalau mau membangun startup sendiri gitu. Sebelum saya jelaskan, mungkin saya ingin minta teman-teman berpartisipasi ya. Kalau saat ini entah itu di handphone atau di laptop, bisa buka browser, bisa tolong dibuka browser, ada www.menti.com, ketik di browsernya, ya. Coba kalian buka www.menti.com. Nah, masukkan kode 717105. Saya ulang lagi, pergi ke browser, buka www.menti.com, kemudian masukkan kode 717105. Ada pertanyaan yang saya ingin teman-teman jawab, nanti kita bisa sama-sama lihat, ya. Apa sih jawaban dari teman-teman yang lain ketika mendengar kata-kata startup? Nah, pertanyaan yang harus dijawab adalah apa yang terpikir pertama kali ketika mendengar istilah startup? Nah, itu pertanyaannya. Kalau sudah bisa lihat, saya akan coba, sudah bisa lihat www.menti.com, masukkan kodenya tadi 717105. Nah, kita akan bisa lihat jawaban yang kalian pilih ya. Nah, ini jawaban dari kalian semua ya, kalian yang sudah bisa ke www.menti.com dengan menggunakan kode 717105. Kira-kira hal yang terpikir pertama kali ketika mendengar istilah startup itu apa? Keluarannya akan jadi word cloud. Artinya word cloud ini adalah awan kata-kata ya, semakin besar ukuran font yang kalian lihat, maka itu semakin banyak orang yang jawab biasanya. Nah, kalau kecil berarti yang jawab mungkin hanya 1 atau 2 atau kurang dari 5 orang. Nah, oke, coba apa lagi? Nah, kita lihat ya. Perusahaan berbasis digital, suatu perusahaan, ringkas katanya. Yang pertama kali terpikir ketika mendengar istilah startup. Nah, yang menarik nih futuristik nih. Terus anak muda. Nah, dia bilang juga biaya. Nggak tahu nih biayanya maksudnya apa nih? Biayanya minim atau biayanya tinggi? Industri 4.0 ya. Cepat, ya.
ya memang startup itu kesannya kok dibangunnya cepat, tumbuhnya cepat, besarnya cepat begitu ya. Nanti kita akan bahas kenapa. Kemudian juga high tech ya, mengandalkan atau berbasis teknologi, betul. Memang betul sekali karena perusahaan-perusahaan rintisan atau istilah startup itu sendiri pertama kali ditelurkan mungkin di sekitar tahun 90-an ya, ketika di Silicon Valley terlihat bahwa ada segelintir perusahaan rintisan yang mengandalkan teknologi bisa tumbuh secara pesat gitu dengan sejalan seiring dengan ledakan.com terjadi gitu ya. Kemudian memulai suatu hal, sistem yang kompleks. Nah, ini yang menarik ya. Ada yang atau banyak yang berpikir bahwa di startup itu sistemnya kompleks. Sebenarnya justru mungkin membangunnya kompleks ya, tapi tujuan kita adalah untuk memudahkan atau membuat simple proses offline yang kalau tanpa teknologi akan terlihat sangat kompleks, memakan waktu lama, tidak efisien. Tapi dengan adanya teknologi, biar kerumitannya itu disembunyikan di algoritmanya, tapi tampilannya kepada end consumer atau end user itu akan sangat simple atau sangat mudah. Nah, itu mungkin produk-produk terbaik yang kita atau startup terbaik itu pasti produknya itu terlihat sangat-sangat simple sampai siapapun bisa mau dan mengerti menggunakan, seperti misalkan Facebook atau Google. Oke, cepat bangkit ya. Menikah, loh kenapa tiba-tiba ada kata-kata menikah nih, saya kurang tahu nih. Apakah kalau kerja di startup jadi mau menikah atau jadi mau menghindari menikah? Ya itu cuma yang nulis nih yang mengerti artinya apa. Oke, keliling dunia, kaya, oh oke, menarik. Enggak juga ya, maksudnya tergantung kalau kalian bisa sukses, mungkin startup yang kalian bangun itu bisa tumbuh secara cepat, diakuisisi, atau akhirnya bisa IPO. Pastinya kalian akan mendapatkan keuntungan finansial dari startup yang kalian bangun pastinya. Tapi lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Jadi kesuksesan startup itu persentasenya hanya di bawah 10%. Nah, saya mau kembali ke presentasi saya yang tadi ya. Terima kasih sudah berbagi perspektif kalian mengenai apa itu startup, apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali mendengar kata-kata startup. Nah, saya mau jelaskan startup itu apa dengan dua karakteristik yang sangat simpel ya. Definisi startup itu adalah sebenarnya perusahaan rintisan secara harfiah, artinya perusahaan rintisan, perusahaan yang baru dirintis, dibangun, yang memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama adalah bisnis modelnya tidak tervalidasi. Kriteria kedua adalah ambisi pertumbuhannya sangat tinggi karena didukung oleh teknologi. Dua itu saja. Jadi yang pertama di Sumbu X, modelnya tidak tervalidasi, ya. Lawannya model tidak tervalidasi, pasti model yang tervalidasi. Nah, contohnya kalau dari dulu kita tahunya bisnis makanan selalu harus bisa masak, kemudian punya resepnya, kemudian masak makanannya, dan akhirnya baru berjualan gitu ya. Nah, tiba-tiba ada platform seperti GoFood yang bisa menjadi platform makanan terbesar di Indonesia tanpa memiliki resep apapun dan tanpa memiliki barangkali dapur sendiri, artinya bisa menghubungkan siapapun yang memiliki keahlian memasak, bisnis UKM yang memiliki produk dan menghubungkannya dengan orang-orang yang memang mau membeli produk tersebut gitu. Nah, high growth ambition karena berbasis teknologi. Nah, contoh lagi misalkan menjalankan bisnis taksi ya, sebelum adanya konsep ride hailing atau private car sharing begitu ya, seperti Uber atau GoCar atau GrabCar. Yang namanya membangun bisnis taksi itu selalu membutuhkan dana yang besar sehingga ambisi pertumbuhannya tidak bisa terlalu tinggi kecuali kamu punya dana yang besar sekali gitu ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk membangun bisnis taksi? Pertama harus beli armadanya dulu, terus kedua harus punya izin mengemudikan atau menjalankan bisnis transportasi publik berbentuk taksi. Yang ketiga kemudian harus mencari orang yang bisa mengemudikan taksi, mungkin bisa kontraktor, pegawai lepasan atau pegawai tetap. Setelah itu barulah dipasang mesin argonya gitu ya, argo untuk mengukur jarak dan setiap jarak tempuh maka ada tarif gitu. Lalu dicarilah penumpangnya. Nah, proses itu kan sangat rumit dan memakan biaya tinggi gitu dan juga berregulasi ketat. Tiba-tiba ada model private car sharing atau ride hailing di mana siapapun yang memiliki mobil bisa menjadi pengemudinya sendiri dan bisa mendapatkan 80% komisi dari uang yang dibayarkan oleh
pengguna, dan pengguna bisa memesan taksinya melalui aplikasi tanpa harus nunggu di pinggir jalan untuk menyetop taksi gitu ya. Nah, itu dia. Nah, fase pengembangan startup dari awal ketika bentuknya hanya ide atau kita sebut dengan ideasi sampai akhirnya menjadi bisnis yang mapan ya. Dan ingat sekali lagi, yang startup yang benar-benar bisa melalui siklus ini secara penuh tidak banyak, kurang dari 10% yang akhirnya bisa menjadi bisnis yang mapan begitu ya, atau bisnis yang mature, bisnis yang matang. Kebanyakan startup mungkin gagal bahkan di fase ideasi ya. Bisa juga ada yang pada saat sudah ada idenya, kemudian dibuat konsepnya tetap gagal karena mungkin tidak menemukan co-foundernya atau tidak bisa mendapatkan validasi gitu dari konsumennya. Setelah konsepnya matang, mungkin baru kalian ke meeting. Ke meeting itu biasanya membuat membuat prototipe atau mencari pegawai pertama atau 5 pegawai pertama. Nah, itu komitmen ketika resource dan time and resources sudah mulai dituangkan ke sana. Kemudian baru ada validasi. Nah, validasi ini ketika sudah ada prototipenya, kalau misalkan mau buat bisnis makanan udah ada testernya gitu. Testernya kemudian dicobakan dan dilihat feedback dari konsumen seperti apa. Tapi ada juga yang gagal karena pada saat tahap validasi, ketika dapat feedback buruk, entrepreneurnya berhenti, tidak mau melanjutkan karena down atau karena tidak ada biaya misalkan, atau tidak sabar gitu. Kemudian kalau berhasil, selanjutnya misalkan sudah bisa mengakuisisi pelanggan, sudah ada orang yang beli produk atau jasanya 10, 100, 1000, selanjutnya mau apa? Selanjutnya bisa di scale up. Nah, kalau misalkan teknologi digunakan untuk menjadi backbone dari operasional, backbone dari akuisisi pelanggan melalui upaya-upaya marketing gitu ya. Kalau medium-medium digital digunakan, harusnya startup ini bisa scale up atau bisa memperluas jangkauannya dengan cara apa? Membuka layanan di kota-kota baru atau di area-area baru atau negara baru misalkan. Atau bisa juga mendiversifikasi layanannya. Jadi diversifikasi untuk menambah layanan-layanan baru yang berkaitan dengan layanan core atau layanan utamanya. Yang ketiga bisa juga dengan intensifikasi. Misalkan awalnya hanya reseller, kemudian akhirnya bisa produksi sendiri, gitu intensifikasi. Nah, dari proses itu startup bisa scaling. Scaling itu ketika cakupannya semakin luas, pelanggannya semakin banyak, cost of production-nya semakin rendah per unit, ya kan? Unit cost-nya semakin rendah, mungkin tadi karena ada intensifikasi dan lain sebagainya. Barulah ketika misalkan dilihat ada pertumbuhan yang secara konsisten, market yang sudah luas, market share yang besar, dia bisa menjadi, entah itu di area tertentu atau di bahkan satu negara, dia bisa menjadi, harapannya bisa menjadi bisnis yang sustainable dan tidak hanya itu profitable juga gitu. Nah, kira-kira itu fase pengembangan startup. Nah, contoh tech startup, saya mungkin nggak perlu sebutin satu-satu ya, kalian sudah tahu logo-logo ini. Kalian juga pengguna mungkin dari berbagai macam layanan startup ini. Nah, pola pertumbuhan startup itu bentuknya seperti hockey stick ya, stick hockey gitu ya. Di mana di awal itu mungkin di tahapan dari mulai ideasi, kemudian konsepsi, komitmen, market validation, prototyping itu mungkin masih agak oke lah, bagus gitu ya, pesat. Tapi kemudian ketika tahap scaling itu semakin eksponensial pertumbuhannya. Rata-rata startup itu di tahun 2016 membutuhkan waktu 7 tahun untuk mencapai valuasi $1 miliar. Ini adalah hal yang sangat-sangat berbeda dari perusahaan konvensional pada umumnya, yang kalau kita lihat misalkan perusahaan terbesar di dunia seperti Fortune 500 companies begitu ya, rata-rata mereka membutuhkan waktu lebih dari 2-3 dekade untuk bisa mencapai valuasi $1 miliar atau 14-15 triliun rupiah. Dan itu karena perusahaan konvensional mungkin tidak menggunakan teknologi secara menyeluruh untuk membuat operasionalnya atau upaya untuk pertumbuhannya itu menjadi lebih efisien. Nah, lanskap startup di Indonesia itu luar biasa ya. Indonesia adalah digital energy of Asia dengan internet population yang keempat terbesar di dunia, second fastest growth. Tadi angkanya mungkin jauh lebih baru yang diberikan oleh Ibu Mutia dan Pak Henry bahwa users internetnya itu sudah lebih dari 150 juta. Kalau tadi kita lihat angka dari Ibu Mutia di 170 juta tepatnya ya. Jumlah startup di Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara dengan new emerging startup per tahun itu lebih dari 2.500. Nah, katanya tahun ini startup akan mencapai 15.000 total startup di Indonesia. Artinya kalau setiap startup punya 100 pegawai saja, kita bisa lihat ada 1,5 juta lapangan kerja baru di
perusahaan berbasis digital ini. Dan kalau kita lihat juga community movement dan gerakan-gerakan underground ya, yang berkaitan dengan startup itu sangat-sangat banyak. Saya mungkin nggak bisa sebut di sini satu-satu. Nah, selanjutnya saya mau bahas, sebelum kita ngomongin keahlian penting di era TIK, perbedaan antara bekerja di startup dan bekerja di korporasi. Nah, bedanya sih kira-kira seperti ini. Korporasi itu adalah pekerjaan yang mungkin stabil, bekerja di tim yang besar, di perusahaan yang besar, responsibility-nya juga skopnya jelas, sangat-sangat jelas, bisa jadi lebih kecil skopnya, tapi sangat jelas, tidak ada ambiguitas. Sementara kalau di startup itu timnya biasanya jauh lebih kecil, responsibility-nya jauh lebih besar, karena mungkin di awal apalagi timnya hanya 10-100 orang gitu ya, sementara bisnis harus berjalan kan di seluruh lini. Kemudian sangat dinamis ya kalau di startup. Nah, kalau lagi-lagi kita lihat di korporasi, kalau dari sisi stakeholder-nya biasanya ada hal-hal yang sudah pakem ya dari sisi proses ya, jadi ada birokrasi. Sementara kalau di startup itu sangat tidak jelas, proses harus dibuat sendiri, sangat fleksibel dan bisa diimprovisasi. Kalau di korporasi, nah ini ada kelebihannya. Ada security, ada keamanan dan stabilitas, begitu. Gajinya tetap, jadi nggak terlalu deg-degan. Oke, di masa pandemi memang selalu ada resiko di mana kita potong gaji, tidak berbayar, dan lain sebagainya. Tapi di masa normal, sebenarnya korporasi itu pekerjaan yang sangat stabil gitu dan menjanjikan. Tetapi juga kalau kita lihat dari trajektori untuk entah itu learning atau growth atau career path-nya mungkin sedikit lebih lambat. Sementara kalau di startup, risikonya sangat tinggi. Startup bisa gagal kapanpun. Tadi dari tahap ideasi sampai tahap maturing atau establishment gitu ya, itu selalu ada risiko startup itu gagal. Tapi kalau bisa berhasil, reward-nya luar biasa tinggi. Dari sisi learning, dari sisi exposure, dari sisi leadership, dari sisi reputation gitu ya, dari sisi financial monetary juga. Karir trajektorinya lebih cepat, kenaikan gajinya dan lain sebagainya bisa jauh lebih cepat gitu. Nah, kalau di korporasi, rotasi, promosi itu sudah ada waktunya, sudah ada jenjangnya tiap 2-3 tahun misalkan. Kalau di startup tiap 3 bulan itu bisa promosi. Tergantung seberapa cepat startupnya tumbuh gitu. Kalau kalian memanage tim yang lebih besar, kalian skop pekerjaannya jauh lebih besar, startupnya juga jadi market share-nya naik luar biasa. Nah, kalian juga bisa mendapatkan benefit yang seimbang dengan kesuksesan startup gitu. Nah, mari kita bahas mengenai keahlian apa sih yang penting di era TIK. Nah, keahlian dan keterampilan apa yang penting. Sebelum itu saya mau bahas dulu istilah digital talents ya. Digital talents ini adalah talents yang paling dicari di era digital, yaitu merupakan individu yang punya keahlian dan keterampilan baik hard skill maupun soft skill. Nah, ini bukan cuma hard skill ya, bukan hanya hal-hal yang sifatnya analytical skills atau data driven skills, tapi juga ada mindset gitu yang sama pentingnya, sangat-sangat dibutuhkan di era digital ya. Dan era digital ini apa sih? Era di mana pertukaran informasi terjadi secara cepat dan luas melalui medium-medium teknologi ya, kombinasi antara brandware, software dan hardware. Nah, pentingnya memiliki keterampilan dan keahlian di era digital simple aja. Pertama, consumer are going digital, ya kan? Kalau bisnis kita, UKM kita, usaha kita tidak ada di ranah digital, maka kita akan kehilangan konsumen, karena ketika konsumen mau melakukan transaksi atau mau memilih produk dan jasa, kalian tidak ada di sana gitu. Kalian tidak ada di Instagram, tidak ada di platform e-commerce, tidak ada misalkan di GoFood atau di misalkan tidak ada di ride hailing platform, maka kalian akan ketinggalan. Yang kedua, competitors are going digital. Ya kan, kalau kalian tidak going digital, kompetitor kalian sebelah kalian dia going digital, maka produk jasa mereka yang akan dibeli, bukan yang punya kalian. Yang terakhir, talents, termasuk kalian juga, pasti kalian tuh pengennya kerja di perusahaan yang sangat progresif gitu, yang future proof, yang ngerti opportunity di era digital itu seperti apa dan punya kemampuan untuk sukses di era digital. Artinya, kalau misalkan kalian sendiri sebagai talents gitu ya, kalian sebagai talents punya keahlian digital, pasti maunya di perusahaan yang digital driven gitu ya, atau digital focus. Likewise, company yang digital focus maunya talents yang emang punya keterampilan keahlian digital. So it's important that both companies and talents are equally digitally savvy gitu. Nah, lingkup keahlian keterampilan digital itu ada hard skills dan atau soft skills. Kalau kalian merasa kalian sudah punya hard skills ya tapi belum punya soft skills-nya, coba tolong dipelajari. Kebalikannya, kalau kalian punya soft skills-nya tapi belum punya hard skills-nya, kalian juga masih bisa belajar, tidak ada kata terlambat. Nah,
Apa saja itu keahlian-keahlian yang berkaitan dengan hard skills ya. It's about information and technology and quantitative skills. Barangkali kalau misalkan kalian saat ini bukan di jurusan yang berkaitan dengan engineering, hal ini akan terdengar sangat-sangat asing ya. Bukan berarti kalian nggak bisa belajar ini, nggak masalah, kalian bisa belajar. Saya juga bukan dari hardcore informatics atau computer science atau dari jurusan yang berkaitan dengan sistem information, tapi saya bisa belajar on the job ketika saya terjun ke startup dan saya belajar apa itu misalkan what does it mean to build algorithms, what does it mean to be what does it mean to be a product manager gitu ya. Karena saya akan mengelola orang-orang yang memang sudah punya keahlian-keahlian ini. Saya nggak perlu jadi yang terbaik di bidang itu, yang penting saya ngerti. Dan ketika tim saya misalkan punya masalah, saya bisa bantu memecahkan masalah itu melalui diskusi gitu ya. Nah, apa saja sih quant skills atau IT skills ya yang dibutuhkan di era digital ini? Computer programming, system information, data analytics, kelihatannya tuh memang agak hardcore ya, tapi ada juga kok misalkan business intelligence, product design, product research, bagaimana kita melakukan riset untuk mengetahui seberapa baik sih produk kita, apa sih barangkali improvement yang harus dilakukan pada produk supaya produk kita bisa lebih mudah dimengerti. Nah, definisi produk itu ya bisa aplikasi, bisa website, bisa apapun, bisa microsite ya kan, bisa audio product gitu ya, podcast. It's all product. We call it product. Atau misalkan kalau kalian dari jurusan marketing atau bisnis ya, kalian bisa belajar mengenai digital atau performance marketing. Ini semuanya bisa dipelajari. Terus product management, bagaimana kita bisa membangun produk ya, produk teknologi atau produk digital yang kurang lebih sebenarnya konsepnya sama seperti project management. Ketika kalian mengelola project ya kan, bisa selalu dimulai dari problemnya apa yang ingin dipecahkan, kemudian potential solutions-nya apa, kemudian dibuat scope-nya, kemudian dibuat kira-kira action plans untuk meraih solusi atau meraih objektif tersebut itu apa, and then dibuatlah sprint cycle-nya, misalkan setiap minggu atau setiap 2 minggu ada apa ya, pembangunan produk ya dengan yang bekerja sama dengan misalkan sekelompok programmers atau data scientist, dan over time bisa disempurnakan produknya. Nah, yang kemudian tadi sudah mengenai yang IT dan quantitative skills gitu ya. Nah, ada lagi digital first mindset, which is soft skills gitu ya. Kalian bisa punya hard skills-nya, tapi kalau kalian belum punya mindset-nya, maka kalian akan struggling gitu untuk bisa sukses sebagai seorang digital talent. Apa saja itu mindset-mindsetnya? Tidak berarti kalian harus pelajari semuanya ya. Yang paling penting adalah at least kalian mengerti 1 atau 2 konsep ini. Yang pertama, comfortable with ambiguity. Bisa nyaman dengan ketidakpastian, nyaman dengan membangun produk yang belum tentu diterima oleh pelanggan. Nah, gimana kita bisa membangun produk yang akhirnya bisa diterima ya? Dengan berbicara terus kepada pelanggan, melihat feedback mereka, lalu menginkorporasi masukan-masukan dari mereka. Yang kedua, customer centric, dengan selalu berpikir mengenai apa sih masalah yang dialami atau pain points yang dialami oleh user, dan berdasarkan itu solusi apa yang kita bisa berikan, solusi paling simple apa yang kita bisa berikan. Flexible atau change management, being innovative. Ini maksudnya bagaimana kita bisa selalu memikirkan cara-cara baru untuk bisa membuat produk kita lebih baik, lebih murah, lebih cepat, dan sebagainya. Entrepreneurial ini adalah skill set, atau sebenarnya entrepreneurial adalah mindset ya. Entrepreneurial itu adalah mindset di mana kamu percaya setiap problem itu bisa menjadi opportunity, dan kamu berani untuk mengambil risiko untuk bisa men-tap atau meraih opportunity itu supaya akhirnya bisa kamu ubah menjadi suatu bisnis yang sustainable, ya kan? Beberapa hal lain misalkan yang menarik juga nih, bagaimana kamu harus fact based atau data driven. Jangan cuma mikirin opini, jangan mikir oh yang saya percaya kayak gini, tapi apa yang data bilang gitu, bagaimana sih statistiknya. Forward looking, percaya pada masa depan, nggak cuma ngelihat oh ya udahlah yang penting kita udah punya ini gitu atau yang kita punya sekarang gitu, tapi lihat bagaimana sih visi kamu itu bisa jauh lebih besar dari apa yang kamu miliki hari ini. Curious, passionate for learning, resilient, pivotal, teguh gitu ya, tidak mudah menyerah. Nah, kira-kira ini sih lingkup keahlian dan keterampilan digital. Sumber pembelajarannya dari mana aja? Nah, ini mungkin
kalian sudah tahu lah ya, ada formal education, non-formal education, dan informal education. Kalau formal education, apapun jurusan yang sekarang kalian tengah tekuni, ya percaya bahwa itu bukan satu-satunya medium pembelajaran. Kalau saat ini memang jurusannya belum berkaitan dengan tadi skill-skill digital tadi, nggak masalah, kalian bisa belajar dari sumber-sumber lain. Tapi kalau kalian sudah belajar tadi secara khusus belajar di jurusan seperti informatika, ilmu komputer, sistem informasi, marketing, desain visual, statistik, karena sudah punya basis yang kuat ya untuk bisa memperdalam lebih baik lagi tadi bagian hard skills dan bagian soft skills-nya. Nah, perkaya kemampuan kalian dengan pendidikan-pendidikan non-formal dan informal. Non-formal contohnya apa aja? Kalian bisa browsing, ini banyak banget sumbernya. Kalian bisa ikut program akselerasi atau bootcamp, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan gitu ya. Setiap weekend ketemu belajar, sekarang ini virtual, saya yakin juga banyak banget yang udah dibuat, yang tadi mungkin physical bootcamp jadi virtual bootcamp. Misalkan dari platform atau dari institusi atau startup ya, seperti Hacktivate, Codeva, rumahcoding.co.id, ya kalian bisa belajar segala konsep dari mulai digital marketing, performance marketing, product management, data science, dan lain sebagainya, tergantung apa yang mau kalian tekuni atau pelajari. Lalu bisa juga belajar dari online learning platform seperti Coursera, Skillshare, Udemy, Kode Academy, Ruang Guru juga. Ini non-formal education biasanya akan melengkapi formal education kalian atau mendiversifikasi formal education kalian. Biasanya lebih terstruktur, ada silabus. Nah, ada lagi informal education. Informal ini mungkin tidak necessarily ya, tidak terpaku pada textbook atau tidak terlalu terstruktur. Mungkin tidak ada silabusnya, tapi sama pentingnya karena bisa membuat kalian lebih street smart, lebih praktikal, lebih pragmatis gitu ya. Contohnya apa saja sih? Mentoring dari sesama entrepreneur. Lihat di teman kalian, ada nggak sih yang bisnisnya bagus ya, segala skala, ada yang skala kecil, mungkin jualan suatu produk kecil-kecilan di antara anak teman-teman mahasiswa dan ternyata sukses, belajar dari dia gimana cara dia mulai, dia modalnya berapa, dia gimana cara jaga cash flow-nya gitu, terus dia dapat pendanaan dari mana, kalau misalkan dana sendiri gimana dia caranya bisa nyisihin uang gitu, manajemen waktunya gimana, kok bisa punya bisnis sambil dia kuliah dan lain sebagainya. Coaching dari teman-teman atau yang lebih senior gitu, alumni juga misalkan. Webinar atau seminar seperti yang sekarang kalian sedang kalian ikuti sekarang ini adalah salah satu bentuk informal education. Nah, yang tidak kalah pentingnya, dan saya pun belajar setiap hari dari social media ya, adalah social media contents. Kalian mau belajar apapun ya, entah itu data science, entah itu kalian mau belajar mengenai proptech, kalian cari aja di YouTube atau cari aja di Facebook, cari di LinkedIn, itu ilmunya ada, bisa kalian pelajari, bisa jadi 101 crash course buat kalian tanpa kalian keluar uang, tanpa kalian keluar rumah, dan tanpa kalian pusing gitu. Saya pun setiap hari bangun, saya pertama langsung lihat news artikel gitu ya, apa yang terjadi hari ini di berbagai belahan dunia dari segala industri. Jangan cuma belajar dari industri kalian aja, tapi pelajari apa sih yang tren-tren yang terjadi secara global. Bisa jadi inspirasi, juga bisa jadi juga mungkin pembelajaran gitu ya. Selain itu, lalu saya lihat topik-topik khusus yang saya sukai. Misalkan saya suka tentang proptech, saya suka tentang artificial intelligence, saya suka tentang virtual reality. Saya belajar itu banyak dari social media ternyata, dari YouTube, dari newsletter, dari Instagram, dari Facebook, LinkedIn, browser juga, just search engine aja, lihat ada konten-konten bagus apa. Dan menurut saya sekarang ini pengayaan keterampilan dan keahlian saya paling banyak itu dari informal education, dari mentoring, dari coaching, dari seminar-seminar seperti ini, dan dari social media gitu. Jadi jangan terpaku hanya pada formal dan non-formal education saja yang mungkin ada silabus tetapnya dan lain sebagainya. Nggak apa-apa belajar tidak terstruktur, tapi kalau kalian udah punya yang kalian mau tekuni, kalian mau pahami, kalian mungkin bisa lihat, oh ada nggak ya non-formal education-nya yang kayak gini, atau mau formal education, bahkan mau S2 gitu. Nah, itu kira-kira sih yang saya bisa sampaikan. Saya mau kalian ke menti.com lagi, ini section saya yang terakhir. Saya ingin kalian refleksi aja ya, selepas kuliah, kalian mau kerja di mana sih? Ya, jadi kita bisa lihat nih landscape-nya dari teman-teman yang ada di Sumatera Utara ini, aspirasinya mau kemana? Coba ya, buka www.menti.com, kemudian masukkan kode 717105. Ya, oke. Nah, ulang lagi ya, ke www.menti.com dan gunakan atau masukkan kode 717105. Opsinya apa saja sih? Ada nggak yang mau kerja di BUMN, sektor swasta, ya private sector, tech startup, di pemerintahan, ya,
atau di universitas. Banyak yang mau di BUMN. Lalu di tech startup. Lalu di perusahaan swasta, oke, kita lihat lumayan seimbang. Ada yang mau menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ya, bekerja di pemerintahan. Ada yang ingin menjadi pengajar. Luar biasa nih, kita lihat nih ada yang juga mau mencerdaskan anak bangsa supaya barangkali privilege yang kalian dapatkan bisa diteruskan lagi ya ke adik-adik kalian. Pembelajaran-pembelajaran yang kalian dapatkan. Oke, luar biasa. Oh, ada yang juga mau menjadi pemimpin di lini pemerintahan. Banyak sekali yang mau di BUMN. Oke. Nah, terlepas dari dimanapun nantinya kalian mau kuliah, masih silakan diisi terus ya. Ini baru 27 orang dari 195, barangkali kita mau lihat lagi lebih banyak lagi statistiknya. Ke www.menti.com, masukkan kode 717105. Nah, terlepas kalian mau kemana, selepas kalian kuliah, percayalah bahwa keahlian dan keterampilan di bidang digital itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi kalian. Entah kalian di government atau kalian di BUMN, ya, apalagi mau ke tech startup dan sektor jasa, ataupun kalian mau menjadi pengajar di pendidikan tinggi atau di pendidikan menengah dan dasar, keahlian digital ini akan membantu kalian untuk bisa memiliki progres yang cepat ya dalam karir, bisa semakin karena kalian akan memiliki keahlian yang sangat-sangat relevan, dibutuhkan, dicari dan ingin diketahui oleh banyak orang. Government sekarang juga sedang mentransformasi pemerintahan supaya menjadi lebih berbasis digital gitu ya, supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi konstituennya dimanapun berada, supaya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya aset-aset fisik atau kantor-kantor fisik atau interaksi-interaksi fisik yang mungkin bisa jadi jauh lebih mahal untuk buat layanan-layanan pelayanan masyarakat, pelayanan publik gitu yang harus ketemu, harus datang gitu kan, harus buat kantornya atau harus buat layanan pelayanannya gitu, kantor pelayanan publiknya. Kemudian BUMN apalagi sekarang kita tahu sendiri bahwa BUMN ini sedang dirombak besar-besaran dan sedang dibuat menjadi berbasis digital gitu ya, lebih digitally savvy dari sisi leadership-nya gitu, dari sisi produknya gitu ya. Kalau kalian tahu juga misalkan salah satu co-founder Bukalapak, Mas Fajrin Rashid sekarang sudah menjadi direktur dari digital business di Telkom. Telkom adalah BUMN, salah satu BUMN terbesar di Indonesia gitu ya. Sekarang pimpinan-pimpinan dari BUMN sendiri banyak yang berasal dari digital companies gitu, digital startups. Oke, ya kira-kira itu. Nah saya terakhir nih, saya ada satu pertanyaan lagi yang saya ingin teman-teman jawab. Senang sekali nih mendapatkan pemahaman mengenai aspirasi adik-adik ya di Sumatera Utara. Saya nggak akan nanya ini, tapi mungkin terakhir saja ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa masukkan ke www.menti.com atau nanti akan dimoderasi juga sih. Tapi kalau ada pertanyaan spesifik untuk saya yang mungkin nggak terjawab di hari ini, boleh silakan ke menti.com, nanti ada kodenya bisa dicatat 205193. Saya akan coba jawab mungkin setelah ini atau saat sesi juga berlangsung ya. Terima kasih teman-teman. Terakhir saya ingin coba menutup sesi saya dengan ini menurut saya penting, bahwa kita harus berkarya tanpa batas ya. Jangan berpikir kalian hanya berkarya hanya ingin untuk suatu lini tertentu saja atau mungkin skala tertentu saja. Keterbatasan itu hanya ada dalam pikiran. Punya visi, percaya bahwa kalian bisa memberikan dampak yang luar biasa ya bagi nusa dan bangsa, bagi negara, bagi masyarakat luas gitu. Salam sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dara atas pemaparannya yang saya banyak nih catatan ini. Lengkap banget tadi dari pemaparan dari Mbak Dara sendiri, mulai dari tentang new normal sampai dengan skill-skill yang dibutuhkan di era new normal sekarang ini ya. Jadi tadi ada, kalau bisa saya simpulkan sedikit bahwa tadi yang menarik ini adalah entrepreneur ya, bahwa menjadi entrepreneur itu bukan hanya kerja untuk diri sendiri, tapi kita bisa memiliki peluang untuk memberikan pekerjaan pada orang lain juga ya Mbak ya. Dan itu suatu hal yang
sangat bagus sekali ya, mindset seperti itu. Terus yang kedua adalah soal juga TIK sendiri, kemampuan digital itu, bahwa dengan perkembangan teknologi digital dan adopsi kita terhadap teknologi digital ini bisa membuat kita itu batasan-batasan kita untuk mengembangkan sesuatu itu, terutama dalam usaha, itu bisa melewati batas-batas yang sebelumnya tidak bisa dibayangkan oleh orang lain ya gitu, misalnya oleh pihak-pihak lain gitu. Misalnya kayak contohnya tadi bagaimana pengalaman Mbak Dara juga tadi menceritakan transformasi dari Gojek yang dari sebelumnya yang bersifat konvensional, kemudian bisa bertransformasi hanya dengan mengadopsi digital gitu ya maksudnya. Terus juga dengan pemaparan terkait dengan skill-skill yang dibutuhkan yang memang saat ini juga bagus dan bermanfaat untuk kawan-kawan peserta juga di sini yang kebanyakan juga mahasiswa. Bagi mereka juga khususnya yang tidak hanya untuk mereka kalau mau terjun ke dunia entrepreneur ataupun startup, tapi juga memang saya rasa itu adaptasi dan adopsi terhadap teknologi informasi itu penting di era sekarang, terutama di era new normal saat ini untuk berbagai bidang. Dan kita juga melihat bahwa berbagai bidang pekerjaan juga, sektor juga mulai untuk dan sudah untuk mengadopsi digital gitu, teknologi digital, dan mereka bertransformasi karena tadi seperti yang dibilang bahwa consumers are going digital, competitors are going digital, jadi kita juga harus tetap dan semua sektor yang ada juga akhirnya mendorong mereka untuk memaksa untuk mengadopsi teknologi digital.